Nah, ini. Jadi mulai scanning dia. Karena kenapa harus di save? Supaya kita tidak perlu lakukan scanning berulang-ulang. Jadi kayak ini kan sebenarnya bisa saya kopas ya. Tapi biasakan tiap ada aktivitas yang kita lakukan, kita langsung nge-redirect outputnya ke file. Jadi apa? Jadi ada historinya ya. Ada lognya. Nah, untuk nanti misalkan saya butuh informasinya, tidak perlu saya scanning lagi. Tinggal saya buka saja file log yang sudah menyimpan informasi itu ya. Terus kita bikin untuk misalkan bus port scanningnya nano underscore bus port scanning. Jadi ini bus port scanning kita copy. Jadi intinya bus port scanning itu ngakses ke sini nih. Ini kan berarti ada kan? Ini kan berarti ada kan dev TCP ini ada. Coba kita cek. Iya. Saya kalau locate /dev/TCP. cd dev. Dev. ls TCP. Pasti di sini pasti ada TCP di sini. Nah, jadi fitur TCP yang ada di dalam dev ini kita pakai untuk ngirim ya. Nvram. Nah, kita coba uji. Atau bisa jadi dia ada di lokasi lain ya. Nano apa tadi? Bus TCP ya tadi, nano bus, bus port scanning. Subnetnya kan subnet 0 ya, subnet 0. Terus yang kita mau ngecek ini port 22 80 443. Tapi misalkan kalau ada port-port lain yang mau kita cek bisa. Makanya pengetahuan terkait dengan port itu penting. Jadi minimal kita hafal 10 port teratas lah. 10 port yang paling sering terbuka itu kan port 80, 443, port 22, 3306 SQL. Port 8080 proxy. Jadi misalkan kalau ternyata kita hanya ingin scanning beberapa port saja ini. 22 SSH, 80 HTTP ya, 443 HTTPS. Sekarang kita coba eksekusi. Ini saya chmod plus x bus port scanning chmod plus minr bus underscore port scanning. Chmod minr 777. Nah, sekarang saya coba jalankan. Port 01, port yang terbuka 22, port 80. Saya lupa. Biasakan seperti ini ya. Touch. Tadi ada. Kan ada hasil scanning ya. Nah, kita bikin touch hasil port scanning. Nah, jadi langsung redirect ke sini aja. Ya. Jadi misalkan ada informasi itu kita butuh, karena kan kadang ada kondisi tertentu output sudah keluar, kita clear screen ya, hilang. Betul. Aduh, saya kalau clear screen tadi. Harus jalankan lagi perintahnya. Saya bukan masalah hilang gitu, takutnya karena ada kondisi di dalam kompetisi itu attack and defense. Jadi dilakukan secara bersamaan. Proses attack and defense-nya itu kita nyerang tapi mereka juga sambil mencoba untuk bertahan gitu.
Kenapa perintah itu jangan kita lakukan terus menerus secara berulang-ulang? Takutnya mereka tahu. Betul enggak? Jadi ada kompetisi itu, ada red team, ada blue team. Yang red team yang fokus nyerang, yang blue team ini yang fokus bertahan. Jadi dia toolsnya beda. Kita pakai Nmap, NetDiscover, Nikto. Sementara mereka itu mainnya CM, Wazo, Splunk. Karena dia mau deteksi ini. Jadi ketika kita terlalu sering nge-scan, dia dapat polanya. Oh ini pola scanning, dia blok itu. Kita tidak akan bisa pakai lagi perintah itu. Betul tidak? Jadi yang namanya hacking itu memang kita harus ada harus dilakukan dengan hati-hati gitu, karena kan tujuannya agar kita terhindar dari deteksi kan. Tujuannya agar kita terhindar dari deteksi gitu kan. Jadi ada istilah the quicker the better ya. Jadi semakin hening ya, semakin tenang, semakin sulit dideteksi, kita semakin baik ya gitu. Jadi kan ada yang yang tipikalnya itu agresif gitu. Yang agresif dia menurut saya kurang bagus gitu, karena takutnya patternnya dia bisa dibaca kan. Kalau kita harus pintar-pintar. Makanya saya makanya kompetisi itu kita pelajari dulu. Biasa kan ada technical meeting ya. Kita tanya dulu model kompetisinya nanti mau bagaimana. Kalau yang kemarin itu yang LKS kan kalian dikasih file terus di reverse. Cari celah. Berarti kan bebas, tidak ada blue teamnya kan. Tapi ada kondisi kompetisi juga, itu kalian sangat dibatasi. Ya. Misalkan scanning hanya boleh pakai tools ini. Jadi memang sengaja dipersulit, karena memang mau dilihat sampai sejauh mana kreativitasmu. Sama ada model kompetisi juga yang attack and defense. Ya, blue team, red team. Nah itu yang agak-agak susah juga itu, karena kita aktif nyerang, tapi mereka juga sambil aktif melakukan pertahanan. Jadi siapa yang menang itu? Dilihat siapa yang menang. Kalau ternyata yang red team gagal, berarti yang blue teamnya menang. Tapi kalau red teamnya memang berhasil dia tembus ke sistem targetnya, berarti ya red teamnya yang menang. Berarti yang blue teamnya, yang defensifnya dia masih belum bisa memproteksi sistem kan. Kita tunggu port scanning. Jadi ini memang agak lama. Kenapa dia agak lama? Karena ini. Karena dia akan melakukan port scanning ke seluruh host yang ada. Jadi bayangkan ini dicek. 01 dicek port 80-nya, 22, 443 kan. Begitupun juga dengan ini. Jadi itu dilakukan sebanyak WCMinL 17 ya. Ada 17 host di sini ya. Jadi itu dilakukan sebanyak 70 host yang ada di dalam jaringan. Kita tunggu ini sampai selesai.